Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faqahana fid din. Salatu wassalamu ala rasulin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga kita dapat kembali bermuwajjahah dan beristiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat fardu subuh secara berjamaah, kemudian duduk di majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, qudwah dan uswah, mengikuti mentauladani sunnah-sunnahnya, insya-Allah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang semua kita harap-harapkan di hari yang mana tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Yaqin yang insyaallah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali kajian Fiqhul Wadih fi Madhhab Ibn Idris Asy-Syafi'i. Lanjutan dari pertemuan yang telah lalu. Saya mundur sedikit pada rukun yang ke-9 ya. Biar nyambung, saya ulang. Dari rukun yang ke-9, rukun salat yang ke-9, kemarin kita sudah membahas tentang sujud ya, sujud marratain. Sujud 2 kali. Kemudian kemarin juga kita telah membahas tentang syarat-syarat sujud. Ada 7 ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian salah satu dari yang 7 itu adalah menempelkan 7 anggota badan di tempat sujud. Ya. Menempelkan 7 anggota badan di tempat sujud. Adapun 7 anggota itu, yaitu yang pertama al-jabhah, dahi. Ya, bagian dahi kemarin sudah panjang lebar kita bahas. Kemudian wabutunu asabi'il kafain, dan bagian dalam telapak tangan. Ya, dari jari jemari kita bahagian dalam ya, bukan bahagian hujung ya. Telapak tangan sama telapak kaki ini pun sama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kedua telapak bahagian dalam dan jari jemari bahagian dalam. Nih ya. Jadi kalau sujud begini tangannya, ini tidak sah. Nih.
Kalau dia sujud tangannya begini tidak sah, mesti begini. Nih, ya, telapak bagian dalam atau bagian hujung jari jemari bagian dalam ini. Ya, hujungnya itu tidak sah, bagian dalamnya itu. Kaki pun sama, ya. Wa butunu asabi'il kaffain wa rukbatain, ya, wa rukbatain, dan kedua lutut kanan kiri. Wa butunu asabi'ir rijlain, ya, dan bahagian dalam kedua telapak kaki. Dan begitu pula bahagian dalam jari jemari telapak kaki itu, ya, hujung telapak kaki. Nah, jadi kaki ketika sujud kemarin dah saya praktekkan, ya, jangan berdiri lurus seperti ini, ya. Ya, ini telapak kaki, anggap ini telapak kaki, jangan berdiri lurus seperti ini, ya. Tapi dilipatkan salah satunya, ya, salah satunya. Jadi dua jari pun jadi kiri kanan, ada sah, ada yang terlipat, ya, dua jari kiri kanan. Jangan sebelah aja yang terlipat, sebelah lagi tegak lurus, tidak sah juga itu. Ya, ini dah panjang lebar kemarin dan sudah dicontohkan ya Pak ya kemarin ya. Jadi hati-hati waktu sujud itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in ya. Jadi kalau ada orang bertanya nanti, kemarin saya dengar hujungnya aja udah sah kok. Ada pendapatnya, ya, ada juga pendapatnya. Ya, yang penting rujukannya Bapak Ibu, ya, referensi. Masalah hukum fikih ini yang penting dari mana kita dapat, ya, apa nama kitabnya, siapa penulisnya. Nih, jadi kitab Fathul Mu'in yang dikatakan oleh atau kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari Asy-Syafi'i, ya. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Fathul Mu'in, ya, juz 1 halaman 192, ini jelas, wa ba'du batni asabi'i qadamai, ya. Dan sebahagian daripada jari jemari telapak kaki, ya, bahagian dalam al-butun, bagian dalam, duna ma'ada dzalika ka atraf, ya, duna ma'ada dzalika ka atraf, bukan yang lain daripada yang disebutkan, ya. Jadi kalau hujung tidak sah, berarti bahagian dalam, ya. Jadi telapak tangan, telapak kaki itu sama itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, telapak bagian dalam. Dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut pendapat Imam Rafi'i kemarin sudah saya sampaikan, ya, beliau berbeda dengan Imam An-Nawawi, ya. Jadi kalau Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak perlu 7 anggota, ya, salah satunya saja pun, ya, udah sah. Jadi tidak perlu 7 anggota menurut Imam Ar-Rafi'i. Ini masih pendapat-pendapat di kalangan ulama Asy-Syafi'iyah, ya. Jadi kalau kita ikut pendapat-pendapat ulama daripada imamnya Asy-Syafi'i, namanya pendapat-pendapat Asy-Syafi'iyah, aqwal Asy-Syafi'iyah. Kalau pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i sendiri, ya, atau perkataan qaul daripada Imam Asy-Syafi'i sendiri, ya, itulah dinamakan qaulus Syafi'i, perkataan Asy-Syafi'i. Jadi ada pendapat Asy-Syafi'i, ada pendapat Asy-Syafi'iyah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah hidung, ini penting juga saya sentuh, kemarin belum kita bahas ya. Sempat disinggung juga kemarin tapi tak panjang lebar masalah hidung. Ya, hidung ini sunnah, ya. Walaupun hadisnya sahih tentang menempelkan hidung nih Bapak Ibu. Walaupun hadisnya sahih tentang menempelkan hidung itu. Kalau masuk hidung juga kita hitung, Mbak, 8 dia. Ya, enggak 7 dia. Nah. Padahal hadis Rasulullah SAW katakan, ya, sab'atu a'dzumin, 7 anggota, 7 tulang. Kalau kita hitung juga tulang hidung nih, ya, bahagian hidung nih, maka jadi 8 anggota ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in lagi. Kitab ini dikaji di pondok-pondok pesantren Bapak Ibu, ya. Kitab ini tidak diragukan lagi lah, ya, anak-anak pesantren tahu nih, ya. Kitab khas Asy-Syafi'iyah, ya, yang dituliskan oleh Syekh Al-Imam Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa yusannu fis sujud, ya, walaupun hadisnya sahih, ya, menempelkan hidung itu ketika sujud, tapi di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, disunnahkan saja menempelkan hidung ketika sujud, ya. Wa yusannu fis sujud wa du'u anfin, meletakkan hidung, ya. Nah, karena menurut para ulama Asy-Syafi'iyah, ya, menurut Imam Asy-Syafi'i juga hidung adalah bahagian dari wajah. Ya, hidung adalah bagian dari wajah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
yang kita mesti perhatikan betul-betul di saat sujud ini ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ada larangan, dan larangan ini makruh hukumnya. Kalau kita lakukan makruh hukumnya, yaitu larangan sujud seperti sujudnya anjing. Nah, ini dilarang enggak nih? Ya, sujud anjing. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu, i'tadilu." Apa artinya i'tadilu? Tegakkanlah ataupun angkat kedua lengan kalian itu, ya, fis sujud, di dalam sujud. Sebagian ulama kita mengartikan, ya, dapat daripada kalangan ulama kita yang mengartikan i'tadilu ini adalah seimbangkan, artinya samakan. Jadi posisi sujud itu Bapak Ibu, kedua tangan kita itu, ya, sebagaimana kita bertakbiratul ihram, ya. Bapak Ibu, takbiratul ihramnya pilih pendapat yang mana, yang sejajar dengan bahu atau yang di kedua ibu tangan di bawah cuping telinga itu kan dua pendapat. Jadi kalau Bapak Ibu pakai pendapat yang sejajar dengan bahu, waktu sujudnya posisi tangan sama di waktu ketika takbiratul ihram sama, ya. Kalau yang di bawah daun telinga kan ada dua contoh kemarin kan, di situ letakkan. Kalau kita takbir tadi di sejajar dengan bahu, di situ letakkan posisi kedua tangan, ya, waktu sujud itu. Jadi yang dihindari itu adalah sujud inbisatil qalbi, inbisatil kalbi. Sebagaimana anjing itu menelungkup Bapak Ibu. Anjing menelungkup, bahasa Melayu menelungkup, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. I'tadilu fis sujud, maka angkat, tegakkanlah kedua lengan tangan kalian itu ketika sujud, kata Rasulullah. Wala yabsutu, janganlah dia menghamparkan, ya, ahadukum zira'aihi, kedua lengan tangannya itu inbisatal kalbi. Sebagaimana anjing itu meletakkan kedua tangannya ketika menelungkup. Ya Bapak Ibu, ini contoh. Jadi sujud dah posisi seperti ini, ya. Ini mikrofon banyak ya Bu. Ya. Ini posisi sujud. Kalau memang betul tadi ibu-ibu waktu takbiratul ihram sejajar dengan bahu, nanti posisikan kedua tangannya sejajar dengan bahu waktu sujud itu. Dan ibu-ibu tidak sunat mengembangkan begini, ya. Jangan dikembangkan ini untuk laki-laki. Dan ini pun lihat keadaan juga. Kalau sekarang jarang-jarang sholat kan, di masjid-masjid banyak yang masih jarang tuh, boleh tuh kembangkan lah, tidak apa-apa. Kita di sini rapat di Nurul Yakin nih. Ya. Jadi agak-agak lah, jangan kekembangan kali kena kawan sebelah. Ya, agak-agak lah, karena dia memang sunnah, Pak Ibu yang dimuliakan, agak direnggangkan, ya, dari tepi nih, ya, dari siku, kemudian di tepi dada sini, maka renggangkan sedikit, ya, begini, sekira-kira jangan mengganggu teman sebelah lah, ya. Kalau ibu-ibu rapatkan aja, dekap seperti ini, jangan terlalu dikembangkan, tidak sunnah bagi kaum hawa, ya. Kemudian yang dilarang itu adalah inbisatul kalbi. Apa Bu? Apa Bu? Ada orang yang sujud gini Bu? Banyak Pak. Itu namanya telungkup anjing, ya. Tidak boleh itu. Itu makruh, ya, bukan haram, makruh, ya. Makruh. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan kembali lah, ya. Kita lanjutkan kembali karena kemarin sudah dibahas juga panjang lebar masalah sujud ini. Saya mengulang saja karena biar nyambung nih kajian kita nih. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali rukun selanjutnya. Apa Pak? Ini Pak mau masuk nih. Ya tadi kan pas sujud. Banyak yang tidak sabaran. Ini kita masuk lagi nih Pak. Tomak ninahnya dulu Pak. Kita tidak ngomongin iftiros dulu. Ini kan sujud pertama nih. Sujud itu kan 2 kali Bapak Ibu, ya. Sujud kan 2 kali. Loh, kenapa sujud 2 kali Bapak Ibu? Yang tahu sini. Saya traktir bakso malam ini. Bapak Ibu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa sujud mesti 2 kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semata-mata mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil itba'. Itu alasannya, lil itba', semata-mata mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisahnya. Jadi gimana tuh Ustaz? Kenapa sujud 2 kali? Imam As-Suyuti rahimahullahu taala mengatakan. Ini Imam Suyuti nih. Pak Ibu catat nih yang menyebutkan, enggak saya nih dah. Ya, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Kanzul Madfun fil Fulkil Mashhun. Itu nama kitabnya. Jadi beliau mengatakan di dalam kitab tersebut, qala Ibnul Muhajiri, berkata Imam Ibnu Al-Muhajir,
Diriwayatkan ruya annahu kana Jibril amman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan bahwasanya Jibril mengimami Rasulullah SAW dalam rangka mengajarkan Rasulullah salat, gerakan salat. Ya, mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu imam pertama itu Pak Jibril, Pak. Imam pertama. Ya, mencontohkan, mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara mengerjakan salat itu. Maka pas di sujud itu, waktu di sujud itu Jibril jadi imam nih, fa'atala, dia lama sekali. Ada juga imam kita nih lama sujudnya, Pak. Itu Jibril juga. Jangan mau lama, kita jadi imam nih agak-agak sikit, kasihan makmum di belakang. Kenapa? Fa idza amma ahadukum, kata Rasulullah, kalau kalian jadi imam, ya, idza amma ahadukumun nas, idza amma, apabila kalian menjadi imam, ya, atau mengimami orang banyak, falyukhaffif, kata Rasulullah, au falyujiz. Idza amma ahadukum, ya, an-nasa falyujiz. Apabila kalian jadi imam, maka ringankan sedikit gerakan kalian. Ya, apa maksudnya ringankan, falyukhaffif? Apa maksud ringan? Jangan lama-lama. Percaya yang panjang kali. Ya. Kalau salat maghrib ini waktunya pendek. Yasin pula baca rakaat pertama. Ya. Habis pula setengah surah Yasin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca sunnah-sunnahnya, surah-surah yang dibaca di setiap sholat 5 waktu sebagaimana surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah itu ada, cobalah cari. Ada. Khusus pendek-pendek kali Pak Ustaz, yang lain aja lah. Ya, sekurang-kurangnya sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau sholat tahajud ini Rasulullah lama Bapak Ibu. Lama. Kalau salat 5 waktu ini Rasulullah paling pengertian dia dengan makmum nih. Falyujiz au falyukhaffif fa inna fihi mus-saghir. Fa inna fihi mus-saghira wal kabira wal marida, kata Rasulullah. Karena orang ini belakang kalian tuh ada yang saghir, anak-anak muda. Anak-anak muda ini kan sibuk juga, banyak keperluan, Pak. Ya, sibuk juga dia tuh anak-anak muda ini, banyak keperluannya. Ini itu. Fa inna fihi mus-saghira wal kabira, di belakang tuh banyak juga yang tuwek-tuwek, kata Rasulullah. Banyak yang tua-tua. Wal marida, dan yang sakit. Baca panjang-panjang. Menggigil lutut kawan itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dosa kita tuh. Tuh kesal dalam hatinya. Ustadz nih katanya. Nggak ngerti sama awak sakit nih belakang nih. Nah, jadi ini penting Bapak Ibu. Imam pengertiannya yang kita cari Bapak Ibu ya. Makin cepat makin bagusnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat kali, agak-agak, kata Rasulullah, falyukhaffif, ringankan sedikit, jangan panjang-panjang. Itulah rukuk jangan panjang-panjang, sujud jangan panjang-panjang. Ya agak-agak lah ya. Bacaannya kan udah diajarkan sama Rasulullah. Ya, rukuk bacaan sunnahnya, ya. Sujud bacaan sunnahnya. Sujud bacaan sunnah apa Bapak Ibu? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan, 3 kali lil itba, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tadi masalah kenapa sujud 2 kali. Jadi ketika Jibril mengajarkan, mempraktekkan salat kepada Rasulullah SAW, jadi pas di sujud itu Bapak Ibu, fa'atala, Jibril ini memanjangkan sujud, melamakan sujud. Ya, kemudian fa'atala sujuda, fadhanna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menyangka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saking lamanya Jibril ini sujud, ya annahu qad rafa'a ra'sah. Beliau menyangka Jibril ini udah ngangkat kepalanya, tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, tidak kasih tahu. Diam-diam aja ngangkatnya. Kemudian Nabi pun ngangkat kepala, tengoknya, ya, mana Jibril? Kiralah diangkat kepala sama Rasulullah. Rasulullah ngangkat kepala duluan. Ya, dilihat Jibril belum mengangkat kepala. Maka Rasulullah pun kembali sujud. Berapa kali sujudnya itu? 2 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sekarang inilah itu yang dinamakan lil itba', kita mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula ulama yang mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waqila sajdatun lil khalqi. Satu sujud atau sujud kali yang pertama itu adalah lil khalqi, sujud untuk sang pencipta. Sujud yang kita lakukan untuk sang pencipta, ya, sang khalik. Ya. Kemudian wasajdatun, dan satu sujud lagi, yaitu sujud yang kedua itu lirizki, untuk sang razik yang memberikan rizki. Itu maksud 2 kali sujud itu. Banyaklah perkataan para ulama, itu salah satu qaul, pendapat yang saya kutip daripada Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ada jawabannya semua tuh Pak. Disiapkan sama ulama tuh. Apa sujud 2 kali? Kan Pak rukuk sekali. Ada semua tuh Pak. Rukuk Pak Ustaz? Nantilah. Ya. Ini kita lanjut lagi. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, al-ashir rukun salat yang ke-10. At-tuma'ninatu fih. Tuma'ninah dulu Pak. Kita bahas Pak. Tuma'ninatu fih. Tuma'ninah di sujud pertama itu. Sujud pertama, tuma'ninah di situ juga dihitung sebagai rukun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya. Subhana rabbiyal a'la pun udah hasil sunnah Bapak Ibu. Kalau mau ditambah lagi lebih sempurnanya di dalam kitab-kitab Imam Asy-Syafi'iyah, ya, mazhab Asy-Syafi'iyah, ditambah lagi dengan wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya. Jadi hadis sampai Subhana rabbiyal a'la pun ada. Hadis yang menambah dengan wa bihamdih pun ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Imam Syafi'i digabungkan kedua-duanya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu lebih akmal, lebih sempurna, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tumakninah dulu. Ya, itulah bacaannya tadi 3 kali, kemudian bangun dari sujud. Bangun dari sujud inilah yang dinamakan duduk di antara dua sujud, ya. Ini rukun yang ke-11. Rukun yang ke-11, al-hadi asyar, rukun yang ke-11 daripada rukun-rukun salat itu adalah al-julusu baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara 2 sujud ini iftirash atau tawarruk? Jilsatul iftirash atau jilsatul tawarruk? Iftirash Bapak Ibu. Ya, sunnahnya iftirash, bukan tawarruk. Iftirash ini duduk beralas Bapak Ibu. Beralas dengan kaki yang kiri itu iftirash. Firash itu alas, ya, farasya. Jadi tidak perlu dicontoh. Kalian nak, kenapa Pak Ibu kan lah paham nih. Tapi tidak pola, ya. Banyak pahala Pak ya. Nih Pak, bangun dari sujud. Ini yang dinamakan iftirash, duduk beralas. Beralas dengan bahagian tepi telapak kaki yang kiri. Ini yang afdolnya tegak. Ini lebih sempurna, tegak, tertancap ini telapak kaki ini. Tegak lurus begini Nya dole mau deko Pak. Ada nih yang kayak gini nih, lepas lurus ya nih. Ini asam urat. Oh, asam urat enggak apa dah. Rematik. Ya, sakit tulang Pak Ustaz, enggak bisa dah Pak Ustaz, dah tua Pak Ustaz. Enggak apa-apa tuh dah yang itu. Ini untuk anak-anak muda. Kalau kayak gini, soal ini makruh nih meletakkan kaki seperti ini. Ini yang sehat walafiat ya. Kalau letak kaki seperti ini waktu duduk di antara 2 sujud makruh. Nampak Bu? Naik saya atas mejanya. Bu. Nah, Bu, tengok nih. Nih. Orang yang sehat-sehat enggak ada keunzuran, kalau kayak gini makruh hukumnya. Tegak kan? Tegak tertancap begini, ini afdal. Ini lebih sempurna pahalanya nih, tegak amin. Ya. Satu Pak Ustaz, aku ada juga Pak. Satu tersangkutnya. Ya. Ini ada juga nih, satu tersangkutnya. Boleh juga nih Pak Ustaz. Boleh, dah dapat sunnah tuh, ada yang tersangkut. Yang begini makruh, lepas semuanya makruh. Hati-hati ya. Ini waktu duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud kayak gini enggak boleh. Lepas kayak gini enggak boleh sujud nih. Enggak sah. Apa Pak? Oh, yang silang begini Pak. Hati-hati yang begini. Ini ada. Untung apa ingat Pak? Ini yang silang nih. Hati-hati. Ini makruh juga nih. Nah, enggak ada contohnya. Ini ya. Dan usahakan juga hindari. Jangan duduk seperti ini. Kecuali orang sakit. Duduk antara 2 sujud kayak gini nih. Ada juga nih. Orang-orang kita. Ya, hindari ya. Yang betulnya seperti ini. Tegakkan lurus. Lebih afdal. Baik. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku banyak yang mengikut. Kemudian, itu duduk di antara 2 sujud. Saya sisipkan juga doanya, walaupun ini perkara-perkara sunnah Pak ya. Sebenarnya ada pembahasannya nanti nih Pak, yang sunnah-sunnah nih, sunat ab'ad, sunat hayat. Itu belum masuk kita lagi tuh. Ya, sunat ab'ad, sunat hayat. Apa saya sisipkan lah, wa yusannu ayyakul, dan disunnahkan seseorang itu membaca di waktu duduk di antara 2 sujudnya itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pada riwayat yang bagian yang lain, pada riwayat yang lain dikatakan tidak ada wa'afini, ya, langsung wa'fu anni. Boleh ya, di dalam kitab Nailur Roja Sarah Safinatun Najah, itu dikatakan wa'afini wa'fu anni. Ikut aja lah.
Intisari dari perkataan ulama itu, itulah dia dari Quran hadis Bapak Ibu. Jadi perkataan ulama itu sudah intisarinya Al-Quran hadis. Jadi kalau ulama baca kitab dibacanya nih, kitab fikih, kitab tafsir, jangan awak tanya juga dalilnya lagi. Itulah intisari dari Al-Quran hadis. Kau baca fikih, awak tanya mana dalil bos? Yang model ini nih meleset namanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan lagi yang keberapa lagi Bapak Ibu? Kemudian yang selanjutnya yang ke-12. At-Tsani Asyar. Duduk di antara dua sujud. Rukun Pak ya? Kemudian at-tuma'ninatu fih. Yang ke-12 ini tumakninah padanya. Ya, pada duduk di antara dua sujud. Tumakninahnya juga dihitung sebagai rukun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tidak tumakninah ya Bapak Ibu. Nanti ada nih ya pembahasannya beberapa tempat yang wajib kita mesti tumakninah padanya. Baik, selanjutnya at-tsalis asyar. Yang ke-13 rukun salat adalah at-tasyahhudul akhir. Membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir pada rakaat akhir, ya ini rukun Bapak Ibu. Adapun membaca tasyahud akhir pada rakaat yang kedua atau tasyahud awal, ya rakaat kedua ini adalah pada sholat zuhur, maghrib, ya itu rakaat yang kedua. Atau kita namakan ya pada tasyahud awal, itu hukumnya sunnah. Ya, kalau ditinggalkan Pak Ustaz, terlupa Ustaz, itu ada caranya nanti. Apa yang mesti kita lakukan? Ya, imam yang mesti tahu nih sebenarnya nih. Ya, makmum pun mesti tahu kalau dia sholat sendirian. Ya, kalau dia sholat sendiri terjadi kasus seperti itu, dia mesti bisa ya mencari jalan keluarnya. Itulah gunanya kita belajar fikih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca tasyahud akhir. Itu rukun yang ke-13. Kemudian yang ke-14 al-qu'udu fih. Al-qu'udu fih. Kemudian duduk waktu membaca tasyahud akhir. Itu juga dihitung sebagai rukun salat. Bacaan tasyahud akhir dan duduk pada tasyahud akhir itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia baca tapi tidak duduk, salah. Dia baca tapi tidak duduk dia. Tidak ada duduk tasyahudnya. Macam mana bentuk itu Pak Ustaz? Kira-kira aja lah kayak mana bentuk itu. Ya. Dia baca tasyahud akhir tapi tak duduk tasyahud akhir. Qu'udnya tidak ada duduknya. Tidak sah. Ya, tidak sah tasyahud akhirnya itu. Bapak Ibu kecuali orang yang unzur. Orang unzur ini memang istimewa Bapak Ibu, lain cerita. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-15 al-khamis asyar. Yang ke-15 rukun salat adalah as-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fih. Yang ke-15 salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam fih padanya, yaitu pada duduk tasyahud akhir itu. Kalau nya terlupa selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini rukun Bapak Ibu, anda sah duduk tasyahud akhirnya. Tidak sah salatnya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa sampai sebegitunya Pak Ustaz? Bukannya selawat itu sunnah, itu di luar salat. Salat ke atas Nabi itu di luar salat, sunnah di dalam salat. Rukun dia. Rukun wajib dibaca. Makanya raghima anfu rajul, kata Rasulullah, celakalah seseorang itu idza dzukirtu indahu falam yusalli alaiha. Apabila disebutkan namaku ya di hadapannya kemudian dia tak mau berselawat kepadaku. Itu ancaman Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-15 ya, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dikatakan nih Bapak Ibu, wa aqalluha, sekurang-kurang selawat. Nih di kitab ini lebih detail lagi nih. Sekurang-kurangnya selawat itu, yang selawat ke atas Nabi itu Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurangnya. Ya. Wa akmaluha, dan yang sempurnanya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kalau dalam kitab ini panjang Bapak Ibu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan kita lain pula versinya Bapak Ibu. Nggak, itu bukan yang kami baca tiap hari itu Pak Ustaz. Kayak baca yang biasa aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian udah saya bahas kemarin tuh. Udah kan Pak? Sayyidina kemarin? Udah saya bahas kemarin tuh. Bapak datang mana? Enggak dong. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nantilah masalah Sayyidina ini ya, enggak usah dipanjang lebarkan lagi lah, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menganjurkan karena sulukul adab, ya, karena sulukul adab. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi yang afdalnya itu sebenarnya ya, kita beretika lah kepada Rasulullah SAW. Ya, pakai Sayyidina itu. Ya, itu sudah saya bahas kemarin tuh. Ya, coba tengok di live streaming ada. Ini tidak selesai, nanti kalau kita ulang ke sana lagi. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, yang keberapa lagi Pak Ibu yang dimuliakan Allah? Yang ke-15 lagi. Al-Khamis Ashar, Ar-Rabi Ashar, Al-Khamis Ashar. Tasyahudul akhir. Ya, tasyahudul akhir. Ya, yang ke-14. Ar-Rabi al-Qu'ud fi al-Khamis, salat selawat di atas Nabi SAW. As-Sadis Ashar, yang ke-16 Assalamu. Kemudian mengucapkan salam. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, An-Sadis Ashar min arkanis salah Assalamu. Yang ke-16 daripada rukun salat adalah mengucapkan salam. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurang salam itu adalah Assalamu alaikum. Nah, ini sekurang-kurang salam. Yang seafdal-afdalnya wa akmaluhu, yang paling sempurnanya Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nah, pernah Bapak Ibu dengar kaul masalah wabarakatuh? Wabarakatuh wala yusannu. Adapun penambahan ziyadah namanya itu wabarakatuhu alal mansus al manqul, ya. Yang di atas pendapat yang dinaskan, yang dinukilkan, tidak disunnahkan ziyadah wabarakatuh. Ya. Ya. Ini dikatakan di dalam kitab Nihayatil Muhtaj ila Syarhil Minhaj, nama kitabnya. Ya, itu nama kitabnya, juzuk 1 halaman 338. Ya, dikatakan di dalam kitab apa dia? Nihayah Al-Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Wala yusannu ziyadah, tidak disunnahkan penambahan wabarakatuh alal mansus al mankul, di atas dalil yang dinaskan dan yang dinukilkan. Tidak boleh dibaca, tidak disunnahkan. Ya. Maka dikatakan juga di dalam fikih-fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, kalau dibaca makruh hukumnya. Wabarakatuh. Ya, hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Illa, kecuali fi salatil janazah, pada salat janazah. Salat janazah tidak apa? Karena dia tak dihukumkan salat janazah itu Bapak Ibu. Salat janazah itu sebenarnya bukan salat, tetapi doa, kata ulama. Doa untuk janazah. Yang salat itu ada takbiratul ihram, ruku', i'tidal, sujud, itu salat namanya. Kalau salat janazah itu artinya doa lil janazah. Ya, kalau di salat janazah tidak apa. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj dikatakan dalam salat janazah tidak apa, pakai wabarakatuh. Dah Bapak Ibu, itu tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak usah tambah lagi, udahlah Assalamualaikum warahmatullahi, segitu aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah salam lagi Pak ya. Ini masalah salam lagi nih. Salamnya agak panjang sedikit ya. Pembahasan tentang salam nih, rukun yang keberapa tadi Bu? Yang ke-16. Yang ke-17 nanti tertib yang terakhir. Salam ini panjang sedikit pembahasannya nih. Wa yusannu lil ma'mum. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat salam, wa yusannu lil ma'mum, dan disunatkan bagi makmum alla yusallima illa ba'dal firagil imam. Ya, ba'dal firagil imam min taslimataihi. Hendaklah bagi makmum ini, ya, jangan salam, ya, sehingga selesai imam membaca salam yang kedua. Nah,
Itu di mana pula Pak Ustaz dapat tuh Pak Ustaz? Nama kitabnya Sittin Masalah. Nama kitabnya Sittin Masalah, 60 masalah. Itu nama kitabnya. Yang ditulis oleh Syekh Ramli. Bukan Kiai Haji Idrus Ramli ya. Ini lain lagi nih orangnya ini. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama besar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Syekh Ramli, beliau menuliskan di dalam kitab tersebut Sittin Masalah wa yusannu. Saya ulang lagi nih karena banyak nih Bapak Ibu kejadiannya nih. Kesalahan seperti ini ghalib terjadi. Ya, sudah menjadi hal yang biasa. Apa itu? Wa yusannu lil ma'mum alla yusallima illa ba'dal firagil imami min taslimataihi. Jadi makmum itu jangan salam, jangan buru-buru salam sebelum imam selesai memberi salam yang kedua itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru makmum di belakang assalam. Iko imam baru salam pertamanya lah assalam. Makruh. Nah, batal tak Ustaz? Tak batal doh kecuali dia salam duluan. Imam belum salam dia dah salam. Ini ya. Sakit perut Pak Ustaz, tak sah solat doh. Ya, tahanlah dulu kentut tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat tuh Bapak Ibu. Ini banyak nih kejadian nih. Entah jamaah Nurul Yakin nih alim-alim semua saya rasa rajin ngaji soalnya nih. Insya Allah tidak bakalan salah tuh. Nih nggak ada di Masjid Nurul Yakin nih. Kan masjid-masjid lain banyak nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai imam dulu salam yang kedua, baru makmum beri salam. Itu lebih afdal. Ini kita ngomongin yang afdal Pak ya. Di dalam kitab Sittin Masalah. Kemudian masih di dalam kitab yang sama dikatakan, kitab Sittin Masalah, fala tadurru muqaranatuhu li salami imamih. Ya. Tidak bermudarat artinya tidak batal kalau dia muqaranahkan salamnya dengan salam imam. Muqaranah itu artinya dia serentakkan. Serentak dia sama imam. Imam as dia as juga serentak. Ya. Yang seperti ini la tadurru, tidak membatalkan salat. Ya, tidak membatalkan salat. Ya. Lakinnaha, tetapi hukumnya makruhatun, makruh. Bukan hanya sekedar makruh, mufawwitatun, ya, li fadilatil jamaah, dan tak dapat pahala berjamaah. Ada enggak yang suka nih bareng sama imam? Ada yang suka bareng sama imam Bapak Ibu? Ingat tuh, makruh dan tak dapat pahala jamaah. Siapa yang bilang? Di dalam kitab Sittin Masalah, Syekh Ramli yang mengatakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyaklah nih hal-hal yang mesti kita ingat nih Bapak Ibu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang syarat salam. Syarat salam Bapak Ibu. Asyarah. Ada 10 pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini catat nih, ya. Syarat salam 10. Enggak catat, diingat betul-betul. Hendak dengarkan ajalah, ya. Dengar pun dapat kebaikan juga, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nazama ba'duhum tis'atan minha. Sebagian ulama telah menyusunnya 10 syarat itu di dalam bait-bait syair. Dah disusun di dalam bait-bait syair. Di dalam bait syair ini hanya terdapat 9, nanti ditambahkan yang ke-10. Ya. Syurutu taslimi tahlilis salati idza. Itu bunyi syairnya. Arattaha tis'atun sahhat bighairi mira. Arif wa khatib wasil wajma' wa wali wa kun. Mustaqbilan thumma la taqsid bihil khabara. Wa ajlis wa asmi' bihi nafsan fa in kamulat tilka syurutu wa tammat kana mu'tabara. Itu 9 di dalam bait syair. Sebenarnya ada lagu itu Pak. Mengaji bidang ilmu arut namanya. Ada lagu irama rentak-rentak iramanya tuh. Itu saya baca secara yang biasa-biasa itu. Ya tak pakai lagu ndak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bahaslah satu-satu dari bait syair tadi tentang syarat mengucapkan salam itu. Kalau terluput daripada syarat-syaratnya Bapak Ibu, maka tidak sah salam. Tak sah salam, tak sah salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Faqaulu, dan pada kata-kata arif. Ini yang pertama, syarat yang pertama, ya, mengucapkan salam itu adalah arif. Ya. Isyaratun ila syartil awal wa huwa at-ta'rif bil alifi wal lam. Syarat yang pertama, ya, mengucapkan salam itu adalah at-ta'rif bil alif wal lam, mesti dengan ma'rifah. Pakai alif dan lam. Isim ma'rifah dengan alif dan lam.
Assalamu alaikum warahmatullah. Itu yang betulnya. Maka fala yakfi, tidak sah. Ya. Salamun alaikum. Ikolah ndak pakai alif lam, baconya salah pula. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ndak betul itu. Itu dah baca salah, baris pun salah. Ya. Kalau ndak pakai alif lam, tanwinnya salamun alaikum warahmatullah. Salamun alaikum warahmatullah. Tapi dalam solat ndak boleh. La yakfi. La yakfi di sini para ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak sah dah. Memang artinya la yakfi itu tak memadai, tak mencukupi. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'iyah, ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan tidak sah, Bapak Ibu, tak pakai alif lam. Hati-hati jangan ngebut-ngebut kali, apalagi jadi imam. Assalamualaikum. Tidak sah salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau di luar salat Pak Ustaz, boleh dua. Boleh pakai alif lam, boleh tidak pakai alif lam. Ini di luar salat. Dah Bapak Ibu, dalam salat wajib ya pakai alif lam. Termasuk syarat mengucapkan salam itu. Di luar salat enggak apa-apa enggak pakai alif lam, tapi baca betul-betul, jangan sampai salah barisnya. Jadi baris dua dia tanwin. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum. Itu yang betulnya. Kita kalau menjawab Bapak Ibu, orang ngasih salam enggak pakai alif lam nih, jawabnya pakai alif lam atau tak pakai alif lam Pak Ustaz? Ada-ada aja nih kita bahas. Pak Ibu, kalau orang ngasih salam ke kita, dia tidak pakai alif lam doh. Salamun alaikum katanya. Terus jawabnya pakai alif lam atau tidak? Sekurang-kurangnya seperti dia. Sekurang-kurangnya, minimalnya dia tak pakai alif lam, kita tak pakai alif lam. Tapi jawabnya gimana kalau tidak pakai alif lam? Waalaikum salamun warahmatullah wabarakatuh. Atau waalaikum salam. Diwakafkan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau dia pakai alif lam, kita pun menjawab dengan alif lam. Kalau dia memberi salam dengan alif lam, kita pun mesti jawab dengan alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita jawab waalaikumsalam. Itu yang betulnya, enggak waalaikumsalam dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sekerat dia ngasih salam, kita sempurnakan, itu lebih bagus, lebih afdal, ya, lebih sempurna. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok menjawab salam pun ini masih banyak juga ini yang kena nih Bapak Ibu. Masih banyak yang salah nih. Orang ngasih pakai alif lam, kita jawab pakai nakirah, enggak pakai alif lam. Assalamualaikum, kita jawab kebanyakannya gimana Bapak Ibu? Waalaikumsalam, betul enggak? Jujurlah Bapak Ibu. Waalaikumsalam kita jawab tuh salah. Waalaikumussalam. Itu yang betulnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketat kali Pak Ustaz nih. Ya kalau mau mengaji kayak gitulah, itu baru mengaji ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya kalau enggak mengaji kok asal-asal ya. Semua sah ya, semua bisa aja, oke-oke aja. Karena enggak ada panduan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut yang kedua lagi. Syarat salam yang kedua, khatib. Di dalam bait syair tadi dikatakan khatib ila isyaratun ila syartit tani. Nah, ini adalah syarat yang kedua dari mengucapkan salam, wa huwa kaful khitab. Mesti pakai kaf khitab. Ku untuk kaf ku. Enggak boleh assalamu alaihi atau assalamu alaihim, enggak boleh. Mesti pakai kaf khitab. Ya, kaf khitab ini adalah lawan bicara yang di hadapan kita. Kalian semua. Kalian juga. Assalamu alaika. Salam sejahtera di atasmu untuk satu orang. Assalamu alaikuma. Salam sejahtera di atas kedua orang. Untuk dua orang yang di hadapan kita. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kalian semua, jamak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang disyaratkan yang kedua di sini mesti pakai kaf khitabnya tuh. Assalamualaikum. Kumnya itu. Tuh kaf khitab. Kalau mim yang satu itu mim yang terakhir itu namanya mim jamak. Itu nanti syarat selanjutnya itu. Kemudian fala yasihu, enggak sah kalau dia mengucapkan salam assalamu alaihi.
Itu artinya apa Bapak Ibu? Arab ini ada makna semua Bapak Ibu. Salam sejahtera di atasnya, pakai nya Bapak Ibu. Kalau nya ini tidak ada di hadapan kita dah. Inyo kalau bahasa kan inyo. Inyo tadi kasih ko, inyo. Inyo ada di hadapan kita? Enggak ada. Udah pergi dia. Dia mesti dengan khitab. Khitab itu itulah dia ku tuh, ku, ka, kuma. Ka, kumakum. Anta, antuma, antum. Bapak Ibu lah belajar nahu sorob. Aku ada kalau ngaji nahu sorob Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fala yasihu assalamu alaihi, ndak sah assalamu alaihi. Ya. Wa qauluhu, kemudian syarat selanjutnya sil. Ya, sil. Isyaratun ila syartit tsalis, syarat yang ketiga mengucapkan salam adalah wasil ihda kalimataihi bil ukhra. Jadi assalamu alaikum warahmatullah itu mesti disambungkan, jangan diwakafkan. Tak boleh diwakaf dah, berhenti pula dia assalamu alaikum. Wakaf tu lama tu Pak, bernapas pula dia dulu. Itu wakaf. Kalau saktah itu berhenti tidak bertukar napas, lebih cepat dia. Ya. Kalau wakaf tu lama tu. Ya. Jadi kalau maksud dia mewakafkannya, ya, melama-lamakannya di situ dikasihnya jeda assalamu alaikum. Lama pula di situ baru dia lanjutkan wa rahmatullah. Ya. Ini termasuk syarat Bapak Ibu tidak sah salamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti wasil, diwasalkan, ya, mesti diwasalkan antara assalamu dan assalamu alaikum wa rahmatullah. Ya, dua kalimat itu mesti diwasalkan, jangan diwakafkan. Ya. Kalau napas pendek ini lain lagi cerita, darurat lagi itu. Ya, itu darurat loh. Ya, unzur namanya itu, enggak apa-apa doh. Ya. Baik. Kemudian falau fassala bainahuma bikalam, kalau dia wakafkan terlalu lama, ya, atau dia wakaf kemudian dia masukkan zikir-zikir yang lain, baru dia lanjutkan warahmatullahnya, maka dikatakan lam yasih, tidak sah. Ya, tidak sah salamnya, tidak sah salam, tidak sah salatnya. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian syarat selanjutnya ijma'. Ya, ijma' artinya adalah syarat yang keempat, yaitu mim jamak kum itu. Mimnya itu. Tadi kaf khitabnya ku, kemudian mimnya itu. Ku dan mim, kum tidak boleh dipisahkan Bapak Ibu. Jangan assalamualaikum, tidak terdengar mimnya, tidak sah juga salamnya. Jelaskan betul-betul mimnya. Assalamualaikum, kum, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fala yakfi assalamu alaika. Ini tidak sah nih. Assalamu alaika tidak sah waktu salam itu. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya wa ali. Syarat selanjut mengucapkan salam itu adalah yang kelima nih Bapak Ibu ya. Al-mualah, berterusan. Ya. Jangan ada wakaf ataupun saktah yang lama. Ya. Seperti assalam. Ya. Assalam. Wakaf dia di situ atau saktah dia di situ, baru dia lanjutkan. Tidak boleh juga. Dia mesti mualah. Ya. Jadi lebih mudah dipahami yaitu berterusan. Jangan ada saktah, jangan ada wakaf. Ya. Mualah. Kemudian kun mustaqbilan. Syarat selanjutnya mengucapkan salam. Ya. Ini syarat yang keberapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Keenam lah, tadi kelima. Ya. Kemudian kun mustaqbilan. Hendaklah dia mengucapkan salam itu dalam keadaan menghadap kiblat. Hendaklah dia mengucapkan salam itu dalam keadaan menghadap kiblat. Ya. Istiqbalul kiblah bisadri, dengan dadanya. Menghadap kiblat sekalian dengan dadanya. Ya. Jadi kalau dia mengucapkan salam itu dalam keadaan sudah tidak menghadap kiblat, seperti di dalam kitab ini dikatakan Bapak Ibu, ya. Kalau dia berpaling dari kiblat, kemudian dia mengucapkan salam, berpaling itu maksudnya dadanya itu, bukan kepalanya. Kalau kepalanya berpaling tidak masalah Pak, belum batal salat. Tapi kalau dadanya sudah berpaling dari kiblat, kemudian dia mengucapkan salam, ya maka tidak sah salamnya itu. Maka diucapkanlah salam itu dalam keadaan menghadap kiblah. Ya. Jadi betul-betul diperhatikan nih Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mengucapkan salam itu, sampai selesai jangan berpaling dulu. Ya, selesaikan dulu salam itu sampai mana tadi salamnya? Assalamualaikum warahmatullah. Sekurang-kurangnya tadi kan assalamualaikum, yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Jadi
Yang mesti diperhatikan assalamualaikum, itu sekurang-kurangnya tadi. Kalau tidak sampai itu, ya assalamualaikumnya belum selesai, kemudian dia sudah berpaling dari sholatnya, dadanya sudah berpaling dari kiblat, ya maka tidak sah salamnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, seberat apapun hajat kita, keperluan kita, sesibuk apapun kita selesaikan dulu tuh assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi hati-hati, yang berpaling itu kepala, jangan badan waktu memberi salam itu. Yang menoleh itu kepala, bukan dada atau bukan badan. Maka dikatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu dia memberikan salam sampai badannya yang berpaling, wah ini saking semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullah. Itu berpaling namanya itu, enggak sah. Sadar dadanya itu, badannya itu. Udah berpaling enggak sah. Maka usahakan selesai dulu assalamualaikum sekurang-kurangnya, barulah yang boleh berpaling. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya syarat memberikan salam selanjutnya adalah ijlis la taqsid bihil khabara. Ini la taqsid bihil khabara. Syarat yang ke-7 wa huwa an la yaqsida bis salam al khabara faqat. Hendaklah seseorang itu imam ataupun makmum, ya, jangan dia memberi salam itu semata-mata hanya sebagai khabar atau sekedar untuk memberitahukan saja bahwasanya salat ini sudah selesai, belum memadai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini imam terlebih utama untuk tahu ini Bapak Ibu tentang ilmu seperti ini. Jadi salam itu tidak memadai semata-mata mengucapkan salam saja. Jadi mesti diiringi dengan niat. Niat apa? Niat tahallul. Bukan tahallul haji Bapak Ibu. Ya, niat tahallul sekaligus di dalam hati niat tahallul. Tahallul itu apa? Keluar dari sholat. Niat terlepas dari sholat. Jadi menghalalkan apa-apa yang diharamkan di dalam sholat tadi. Tadi kan haram tuh waktu takbiratul ihram tuh. Yang halal haram semuanya. Itu takbiratul ihram tuh. Makan minum tidak boleh, batal sholat. Makan minum dalam sholat haram hukumnya. Kemudian salam inilah sebagai ikhbar, pemberitahuan bahwasanya kita keluar dari itu semua. Ya, keluar dari sholat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Jadi tidak memadai hanya sekedar mengucapkan salam semata-mata. Ini juga banyak terjadi kesalahan seperti ini yang banyak tak paham di sini. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan udah kita belajar mengaji bertalaki ini, mudah-mudahan dapatlah kita amalkan Bapak Ibu. Jangan kita amalkan juga lagi yang kebiasaan kita yang salah-salah tuh. Jadi waktu memberikan salam itu bukan sekedar mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, bukan sekedar itu. Diniatkan juga di dalam hati bahwasanya kita keluar dari salat. Ini imam makmum mesti tahu ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ijlis, duduk. Ini syarat yang ke-8 ya. Yaitu hendaklah seseorang itu mengucapkan salam dalam keadaan duduk. Ya, lah duduk tasyahud akhir, namanya duduk tawarruk. Tawarruk Bapak Ibu. Tawarruk ini duduk tasyahud akhir. Iftiras tadi duduk tasyahud awal. Tawarruk itu begini. Apa nih sering Bapak Ibu lihat nih ya. Saya ulang-ulang ya. Nih. Tawarruk itu maaf kata pinggul, bagian kiri ini langsung ditempelkan ke lantai. Ya. Kemudian kakinya ini yang sempurnanya seperti ini tadi ya, tegak lurus. Kemudian hujung jari jemari yang kiri dikeluarkan sikit aja ya, banyak. Kayak cungkil kawan pula ya. Sikit aja keluarnya sunnah. Ya. Dan tidak disunnahkan kalau Bapak Ibu mau mereng Bapak Ibu seperti ini, ya. Mereng seperti ini. Jadi kebanyakan tidak bisa ditahan mereng dulu Pak. Karena lah duduk seperti ini ya. Kemudian lurus pula begini. Dah tabi'inya ya pada lazimnya seperti itulah kalau dah duduk tasyahud akhir ini dia agak mereng sedikit. Usahakan jangan terlalu mereng, makruh, apalagi tidur di bahu kawan. Apa yang muliakan Allah SWT. Nih. Jangan terlalu mereng kali, makruh hukumnya. Mereng sikit aja lah, karena duduk tasyahud akhir itu tidak bisa kita menghindari yang namanya imalah mereng, itu tidak bisa Bapak Ibu. Pasti mereng, ya. Pasti mereng badan dibuatnya itu. Ya. Sebenarnya anjuran untuk memerengkan itu tidak ada Pak, tapi karena duduk sudah seperti itu ya dia mereng aja dia tuh. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya selanjutnya asmi' bihi nafsan. Asmi' bihi nafsan. Ini syarat mengucapkan salam yang ke-9 ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. An yusmi'a bihi nafsahu haitsu la mani'ah.
hendaklah salam yang dia ucapkan itu dengar oleh telinganya sendiri. Oh, dia termasuk rukun qauli nih, Pak. Rukun qauli mengucapkan salam itu. Jangan sampai tidak terdengar. Jadi sekurang-kurangnya apa tadi Bapak Ibu? Assalamualaikum. Terus kurang-kurangnya kan dah sah tuh. Ke as-sahnya yang terdengarnya. Tidak sah. Tidak sah roh. Nah, sempurnakan assalamualaikum. Nah, itu sekurang-kurangnya. Sesempurnanya tambah wabarakatuh. Warahmatullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10. Nah, yang ke-10. Tapi kalau ada suara bising Bapak Ibu tidak masalah doh dikatakan di sini. Wahaitu, maka dikatakan di sini haitsu la mani'a. Sekira-kira tidak ada yang menegah suara kita itu. Kalau ada seperti bising ya tepi jalan atau tepi rumah ya, kita sholat di rumah tepi jalan bising suara motor, suara kendaraan ya. Dah dengar nih tapi samar-samar dibikinnya karena ribut tadi nih atau anak-anak kita meribut di rumah. Ini tidak apa-apa doh yang ini ya. Kalau dalam keadaan seperti ini Bapak Ibu ya di tempat-tempat ya, tidak ada kebisingan, maka mestilah jelas terdengar sama telinga kita itu setiap hurufnya itu. Assalamualaikum sekurang-kurangnya. Warahmatullah sesempurnanya. Baik. Kemudian selanjutnya al-ashir yang ke-10, an la yazida au yanqus. Jangan dia tambah-tambah lagi, jangan dia kurang-kurangkan lagi. Ini ada pula yang paham seperti ini. Wa barakatuh Pak Ustaz. Nah, wa barakatuh. Ini dah saya bahas nih. Ini wa barakatuh ini tidak disunnahkan ya. Tidak disunnahkan kecuali di dalam salat jenazah. Inilah 10 syarat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan salam. Ini barangkali Bapak Ibu sudah mencatat, itu kayak mencatat itu luar biasa tuh. Nanti dibuka-buka lagi di rumah. Ya, kalau enggak dengar aja live streaming ini kan dah ada nih. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut sedikit lagi pada pembahasan sakatat. Sakatat ini adalah diam sejenak di dalam solat itu. Ya, situn ada 6 tempat. Ya, diam sejenak di dalam solat ada 6 tempat. Ya. Yang pertama baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Allahu akbar. Kasih jedah dulu. Diam dulu sejenak. Ini baru baca doa iftitah. Doa iftitah ini banyak riwayatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, macam-macam modelnya, versinya. Dah, baca yang Ibu baca itu aja lah. Ibu baca apa? Allahu akbar kabira. Itu Allah Akbarnya baca lagi enggak? Kan udah Allah Akbar tadi. Allah Akbar takbiratul ihram kan udah Pak Ustaz. Untuk apa Allah Akbar lagi langsung aja kabiro? Enggak betul juga. Itu Allah Akbar takbiratul ihram. Yang ini Allah Akbar doa iftitah. Beda. Itu yang pakai riwayat itu ya, yang pakai versi doa seperti itu ya. Dan ada riwayat-riwayat yang lain lagi. Jadi Allahu Akbar. Diam dulu sejenak, baru dilanjutkan doa iftitahnya. Allahu akbaru kabira. Boleh juga. Ada riwayat-riwayat yang lain banyak macam-macam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi tidak memadai dengan Allahu Akbarnya takbiratul ihram tadi. Tambah lagi. Ini beda-beda Bapak Ibu. Karena Allahu Akbar yang tadi itu takbiratul ihram punya. Adapun Allahu Akbar iftitah itu lain lagi. Jangan digabung-gabungkan. Memandai namanya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baina doa iftitah wa ta'awudz ya. Wa ta'awudz. Di antara doa iftitah dan ta'awudz. Jadi dah selesai baca doa iftitah, ya. Diam sejenak, kemudian barulah Bapak Ibu mengucapkan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dalam hati aja atau disirkan, ya. Jangan Bapak Ibu jaharkan pula keras-keras ya. Itu ta'awudz disirkan saja atau di dalam hati. Kemudian wa bainal Fatihah wa ta'awudz. Kemudian di antara ta'awudz tadi dan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hati, kemudian diam dulu sejenak atau disirkan, diam dulu sejenak, baru dilanjutkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh buru-buru dalam salat. Nah, salat ini mengajarkan kita tenang Bapak Ibu. Ya, mengajarkan kita tenang, jangan buru-buru. Ya. Kemudian wa baina akhiril Fatihah wa amin. Ya. Dan di antara akhir Al-Fatihah dan mengucapkan amin. Waladdallin. Diam dulu, tenangkan dulu. Baru jawablah makmum tadi. Amin.
Gitu. Nalin kata imam kan dia ya, cepat-cepat kasih jarak dulu. Ya, saktah. Ya, kasih jarak dulu, diam, tenang dulu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hal ini juga terdapat padanya ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Ya. Sebaiknya kita tunggu amimnya imam. Ini ada juga pembahasannya nih Bapak Ibu. Lah selesai imam amin, baru makmum amin. Itu ada pendapat seperti itu. Ada juga pendapat yang mengatakan serentak amin. Ya, serentak amin. Sama-sama lah dengan imam tuh. Jadi kedua-duanya betul sebenarnya. Ya, tapi kebanyakan kita kan serentak dengan imam. Tapi beda kalau Bapak pergi ke Thailand Selatan sana Pak, ke Al-Fatani Darussalam sana. Ya, bahagian Malaysia, kawasan selatan sana juga. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebanyakan imam-imamnya yang baca amin dulu Bapak Ibu. Amin. Imam tuh cepat-cepat langsung baca amin. Amin. Baru makmum belakang. Amin. Kita siko kan serentak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Anda apa-apa kedua-duanya betul. Ya. Yang penting selesai imam baca Fatihah, barulah kasih jeda sedikit, kemudian lanjutkan amin. Kemudian wabaina amin was surah. Kemudian di antara baca amin dan surah tadi. Kasih saktah dulu. Diam sejenak dulu di antara amin dan membaca surah. Ya. Kemudian wabaina surah war ruku. Ya. Selesai Al-Fatihah juga tadi nih Bapak Ibu. Ya. Saya tambahkan lagi. Akhiril Fatihah dan amin. Lah selesai amin, ini saya tambah lagi ya, di sini tidak dibahas. Dah selesai amin bersama-sama, kemudian sebaiknya imam, ini kalau imam ya, saya tambahkan untuk imam karena tidak dibahas di sini. Sebaiknya imam diam juga sejenak dulu. Ya, sekira-kira memberi kesempatan untuk makmum itu membaca Al-Fatihah setengah jadilah. Baru dia lanjutkan surah-surah pilihannya. Ini bagi imam tidak dibahas di sini, itu saya tambahkan sedikit. Ya, kemudian di antara membaca surah dan ruku, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Diamkan dulu badan tuh. Ya, tenangkan dulu baru ruku. Allahu akbar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak boleh. Ya. Kalau kita ikut anjurannya Bapak Ibu, ya, salat ini menurut anjuran para ulama al-fuqaha, jadi tertuntunlah amal ibadah kita tuh Bapak Ibu, enggak salah-salan. Kok ada yang salat 7 menit Bapak Ibu, tarawih berapa menit Bapak Ibu kemarin? Berapa menit tarawih ya? Ya, hati-hatilah, ya, jangan seperti hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang buruk di dalam solatnya. Ya, siapa orang yang paling buruk di dalam solatnya? Pencuri di dalam solat. Ya, pada riwayat yang lain dikatakan pencuri di dalam solat. Ada orang mencuri dalam solatnya Bapak Ibu. Apa itu? Yang belum sempurna rukuknya, kemudian dia i'tidal. Belum sempurna i'tidalnya, kemudian dia sujud. Jadi mesti kita perhatikanlah betul-betul. Disitulah letak kesempurnaannya salat kita Bapak Ibu. Afdalnya pahala yang kita raih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak macamnya Bapak Ibu salat ini naik kepada Allah. Ada yang naik dalam keadaan hitam legam, gelap. Dia salat 5 waktu berjamaah di masjid. Rajin berjamaah. Tapi salatnya itu naik kepada Allah dalam keadaan hitam legam, gelap. Seperti kain buruk. Kemudian dilemparkan ke mukanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kain yang hitam legam, kain buruk dilipat-lipatkan, dilemparkan ke mukanya. Ini salat kau. Tidak ada pahalanya. Ada yang naik bercahaya. Ini salat yang sempurna Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah terimalah salat kita. Yang salah-salah ini dimaafkan oleh Allah. Karena dulu kan tidak tahu Pak Ustaz. Ini dah tahu dah. Saya tidak ulang lagi. Yang penting jangan diulang lagi itu. Kebiasaan-kebiasaan salah itu jangan diulang lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Asbabu sujudi sahwi arba'ah. Sebab-sebab sujud sahwi lagi. Ya, sebab-sebab sujud sahwi. Salah satunya meninggalkan hal-hal yang ab'ad. Ya, sunat-sunat ab'ad. Nah, ini nanti kita bahas. Sunat di dalam sholat ada 2. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apa Pak? Mengusap muka. Yang mengusap muka itu tabarruk namanya, mengambil berkah. Ya, mengambil berkah. Dia mengambil berkah di dalam sholatnya karena sholat itu adalah perbuatan yang baik. Ya. Jadi kita setelah melakukan perintah Allah ini ada keberkahannya Bapak Ibu. Ya, ada keberkahannya. Kalau kita usap itu mengambil berkah namanya.
Kalau tidak diusap pun tidak apa-apa. Karena ada pendapat ulama yang mengatakan boleh mengusap. Kalau hadis bapak tanya tidak ada. Ya. Kalau hadis bapak tanya tidak ada. Ya. Sama Sayyidina tadi itu kan dah kita bahas. Mana ada hadis membaca Sayyidina itu. Tapi kalau kita ikut pendapat ulama. Karena kita ini kan orang awam. Orang tidak berilmu. Ikut ulama lah. Alasannya tadi apa masalah Sayyidina itu? Karena menghormati etika kita kepada Rasulullah ini pun sama. Habis sholat itu ada keberkahannya Bapak Ibu. Ya. Kalau sehabis doa itu ada hadisnya Bapak Ibu. Sehabis doa itu ada hadisnya. Ya. Ini sehabis sholat. Sehabis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, usap muka. Ya, itu pendapat ulama ada yang menganjurkan. Kalau tak diusap pun tidak apa-apa. Jangan kita ribut-ribut di situ. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan terus. Baca Al-Fatihah tidak pakai ta'awuz. Ya, sah sholatnya Pak. Sah sholatnya. Karena ta'awuz itu kan adalah sunnah saja. Sunnah saja. Yang penting bismillahnya dibaca. Itu yang kita bahas kemarin. Itu bismillah itu yang rukun. Kalau bismillah itu dia tinggalkan, tidak sah Fatihahnya, tidak sah Fatihah, tidak sah salat. Dah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.